Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari Prodi S1 tingkat 1. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang personal hygiene. Materi pertama akan disampaikan oleh saya, Rahmat Junisa. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Juniatika Malaswati, disambung oleh Ratna Dwiyanti, lalu dilanjutkan oleh Astika Permata, lalu dilanjut oleh Krisanti Rahmawati, dan terakhir oleh Tasya Anindita Putri. Baik, kalau gitu saya akan mulai. Di sini ada definisi personal hygiene. Personal hygiene yaitu suatu tindakan untuk memelihara kebersihan dan kesehatan seseorang untuk kesejahteraan fisik dan psikisnya, di mana pasien tidak bisa melakukan perawatan dirinya sendiri, dibantu oleh perawat. Terus perawat juga berperan dalam memenuhi kebutuhan dasar personal hygiene pasien sesuai tingkat ketergantungannya untuk mencapai kemandirian yang optimal. Ada caregiver, edukator, advokat, manajer, change agent, dan researcher. Terus ada klarifikasi tingkat ketergantungan perawatan diri. Tingkat 0 itu masih menyelesaikannya masih bisa secara mandiri. Terus tingkat 1 pasien membutuhkan bantuan minimal menyelesaikannya 75%. Dan pekerjaannya juga bisa menggunakan alat bantu. Yang tingkat 2, pasien membutuhkan survei menyelesaikan pekerjaan 50%. Untuk di tingkat 3, pasien lebih banyak memerlukan bantuan orang lain dan memakai alat bantu. Untuk menyelesaikan pekerjaannya itu 25%. Dan tingkat 4, total care, klien sepenuhnya tergantung pada orang lain, sama sekali tidak dapat berpartisipasi secara aktif. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Juniatika Malaswati. Personal hygiene, afternoon care, evening or hour of sleep care. Tujuan perawatan personal hygiene adalah 1. Meningkatkan derajat kesehatan seseorang. 2. Memelihara kebersihan diri. Memperbaiki personal hygiene yang kurang penyakit. 5. Meningkatkan percaya diri seseorang. 6. Menciptakan keindahan. Personal hygiene kulit merupakan organ aktif yang pelindung, sekresi, ekskresi, pengatur, dan sensasi. Mandi adalah bagian perawatan hygiene total. Mandi dapat dikategorikan sebagai pembersihan atau terapeutik. Tidur yang lengkap diperlukan bagi individu. Ketergantungan total dan personal hygiene. Juga pembersihan alat kelamin antara dubur dan alat kelamin. Dimulai dari sisi kelamin ke arah dubur. Selesai mandi, keringkan badan, tonggak telinga, dan lipatan-lipatan kulit. Celah jari kaki untuk menghindarkan infeksi jamur juga pada semua lipatan-lipatan kulitnya. Video ini akan dilanjutkan oleh Ratna Dwiyanti.
Perawatan mata, hidung, dan telinga. Tidak ada perawatan khusus yang diperlukan untuk mata, karena secara terus-menerus mata dibersihkan oleh air mata, kelopak mata, dan bulu mata untuk mencegah masuknya partikel asing ke dalam mata. Normalnya, telinga tidak terlalu memerlukan pembersihan. Hygiene telinga mempunyai implikasi untuk ketajaman pendengaran, yaitu mengganggu konduksi suara. Hidung berfungsi sebagai indera penciuman, memantau temperatur dan kelembapan udara yang dihirup, serta mencegah masuknya partikel asing yang dapat masuk ke dalam sistem pernapasan. 5. Perawatan mulut. Hygiene mulut membantu mempertahankan status kesehatan mulut, gigi, dan gusi, dan bibir, mengurangi ketidaknyamanan yang dibersihkan bau dan rasa yang tidak nyaman. Penting untuk menggosok gigi sekurang-kurangnya 2 kali sehari, dan sangatlah dianjurkan untuk berkumur-kumur atau menggosok gigi selepas makan, menurut Setiabudi 2002. 6. Perawatan kaki dan kuku. Kaki dan kuku sering memerlukan perhatian khusus untuk mencegah infeksi, bau, dan cedera pada jaringan. Kebersihan kuku penting dalam mempertahankan personal hygiene karena berbagai kuman dapat masuk ke dalam tubuh melalui kuku. Perawatan dapat dilakukan selama mandi dan pada waktu yang terpisah. Ketujuh, perawatan genitalia. Mencegah terjadinya infeksi, mempertahankan kebersihan genitalia, meningkatkan kenyamanan, serta mempertahankan personal hygiene. Faktor-faktor yang mempengaruhi personal hygiene: citra tubuh, penampilan fisiknya, praktik sosial, pola personal hygiene sejak anak, sosial ekonomi, sarana dan prasarana perlengkapan mandi, pengetahuan, meningkatkan kesehatan penderita diabetes mellitus selalu menjaga kebersihan kakinya. Budaya, individu sakit tertentu maka tidak boleh dimandikan. Kebiasaan seseorang, setiap individu mempunyai pilihan untuk kebersihan diri. Kondisi fisik, keadaan sakit. Dampak yang timbul pada masalah pH. Yang pertama, dampak fisik, yaitu gangguan fisik yang sering terjadi, gangguan integritas kulit, gangguan membran mukosa, mulut, infeksi mata dan telinga, gangguan fisik pada kuku. Yang kedua, dampak psikososial, yaitu gangguan kebutuhan rasa nyaman, kebutuhan dicintai dan mencintai, kebutuhan harga diri, aktualisasi diri, gangguan interaksi sosial. Selanjutnya, proses keperawatan meliputi pengkajian, lalu diagnosis keperawatan, intervensi dan juga rasional, lalu ada implementasi dan juga evaluasi. Nah, pada pengkajian ini ada keluhan utama seperti pasien merasa tidak nyaman dengan kebersihan dirinya. Lalu pasien juga mengatakan bahwa dia tidak dapat melakukan aktivitas atau makan, mandi, dan berpakaian dan eliminasi lainnya. Lalu ada riwayat keperawatannya, yaitu pola kebersihan tubuh, lalu perlengkapan personal hygiene yang dipakai, serta faktor-faktor yang mempengaruhi pH. Lalu ada pemeriksaan fisik. Nah, pemeriksaan fisiknya itu seperti pemeriksaan rambut, kepala, terus telinga, hidung, mulut, dan gigi, terus kulit, lalu kuku tangan dan kuku kaki, genitalia, dan tubuh secara umum lainnya. Lalu ada tanda-tanda seseorang kekurangan pH, seperti penampilannya itu dekil atau kumal dan juga tidak rapi, serta badannya itu bau, kukunya itu panjang dan juga kotor, serta biasanya itu kadang tubuhnya itu dipenuhi dengan penyakit kulit seperti jamur, borok, koreng, dan lain-lain. Lalu ada diagnosis keperawatannya. Diagnosis keperawatannya itu defisit keperawatan diri atau kebersihan diri seperti makan, mandi, terus berpakaian, dan juga eliminasi. Nah, untuk implementasi sesuai dengan rencana intervensi, SOP kebersihan diri yaitu
rambut, mulut, mata, hidung, kuku, dan mandi. Dan untuk evaluasi mengacu pada tujuan yang akan dicapai serta gunakan dokumen SOP atau SOPWARE. Oke, baik. Sebelum saya akhiri presentasi hari ini, seperti yang kita tahu, banyak sekali manfaat yang bisa kita dapat dan kita rasakan dengan menjaga kebersihan diri kita sendiri. Dan kita juga tahu betapa pentingnya menjaga kebersihan ini. Nah, cukup sekian hasil dari kerja kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kata yang kurang jelas, kami harap bisa dimaklumi. Dan terima kasih atas perhatian dan waktunya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.